Jumpa lagi dengan aku Bunda Kaila. Di video kali ini aku akan membahas tentang cara anakku bisa toilet training dengan cepat. Kalau yang belum tahu toilet training itu apa, toilet training itu mengajarkan anak kita buat agar bisa pipis sendiri di kamar mandi sendiri gitu. Awal mulanya dia lepas diapers atau pampers itu ada di video sebelum-sebelumnya ini. Kalian bisa lihat video aku yang lainnya, atau nanti aku bisa kasih linknya di deskripsi box ya. Anak aku bisa toilet training atau lepas diaper sejak usia 18 bulan. Gimana caranya? Caranya aku sendiri buat catatan buat anak aku, dan catatan itu hilang, tapi aku bikinkan lagi catatan lagi ya, biar yang di rumah atau ibu-ibu bisa mengajari anak kalian agar bisa toilet training ya. Tujuan dari toilet training itu apa? Agar anak bisa mandiri, bisa percaya diri, dengan teman-temannya tuh dia bisa percaya diri. Kenapa bisa percaya diri? Karena dia udah nggak pakai diapers atau pampers lagi gitu ya. Mengajarkan anak mandiri kan lumayan kan. Sejak dini diajari agar bisa mandiri, dan biar nggak banyak pampers karena uangnya bisa buat yang lainnya gitu. Ini udah aku buatin catatannya ya, seperti ini. Nah, di sini aku jelasin ini apa ya, hadapnya pokoknya di sini hari pipis, tanda centang, tanda ini bintang, terus ada catatan. Nah, ini maaf ya teman-teman, ini harusnya sebelah sini jadi sebelah sini, jadi agak kebalik-balik ya gambarnya ya. Ini Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Di sini aku beri centang. Ini ya. Ini maksudnya apa? Saat dia pertama kali dilepas diapers atau pampersnya, dia pasti akan mengompol. Dan mengompol itu satu hari ada berapa kali? Kalau ditanya berapa kali, ada banyak kali, atau bisa dihitung bisa sampai 17 atau 20 kali. Nah, kalian harus pakai pensil ya teman-teman, biar kalian bisa menghapus, biar nanti bisa dipakai lagi gitu ya. Kalau yang nggak mau bikin lagi kayak gini, misalnya dia ngompol. Nah, dia mengompol di sini aku tulis 1 ya. Bentar. Nah, berapa kali? Ini 1 kali. Setelah itu di sini aku kasih catatan. Di sini aku kasih catatan ya, dia ngompol pada saat jam berapa. Misalnya dia ngompol, misalnya jam dimulai dari bangun pagi, misalnya itu jam berapa ya, jam 7:30 atau jam 7, misalnya dimulai dari jam 7.
dia ngompol dimulai dari jam 7. Di sini aku kasih tanda centang. Ini kebalik ya teman-teman gambarnya. Ini dimulai dari jam 7. Ini aku kasih tanda centang. Dan setelah itu jam berapa lagi dia mengompol. Misalnya jam 9. Terus aku kasih lagi tanda ini. Jam 9. Nanti di sini kalian kasih catatan jam 9. Sebentar ya teman-teman. Biasa minta permen si anak. Misalnya jam 9 ya. Nah, dia misalnya jam 9 dia ngompol lagi. Aku kasih catatan di sini. Misalnya dia sampai 5 kali. Misalnya dia belum ada jam 12 dia bisa ngompol sampai 5 kali. Aku tulis seperti ini. Sampai sehari. Kalau menurut aku kalian jangan sampai seharian dilepas-lepasnya ya. Jadi bertahap. Misalnya aku dulu tuh sampai sore aja. Awalnya tuh sampai sore aku lepas diaper sampai jam 3-an. Sampai jam 3 kalian bisa tulis di sini berapa kali. Sampai jam 3 berapa kali ya ngompolnya. Kalian kasih catatan di sini. Kalau ini kebanyakan catatannya, kalian bisa disingkat atau berapa kali gitu ya. Kalau aku sih seperti ini. Bikin bukunya agak besaran dikit ya, atau bisa pakai folio atau buku, terserah kalian. Kasih catatan seperti ini jamnya itu sampai misalnya dia dalam satu hari 17 kali. Ya udah aku kasih dia di sini sampai 17 kali. Terus di bawahnya sini strip-stripnya ini sampai 17 kali ya teman-teman. Setelah itu nanti bisa aku hapus seperti ini 17 kali gitu ya. Ini kebalik ya teman-teman gambarnya. Terus habis itu hari Selasa gimana? Hari Selasa juga tetap misalnya dalam satu hari dia ngompolnya berapa kali, tapi tetap aku ajari Kayla kalau mau pipis itu di kamar mandi, nggak boleh ngompol lagi karena Kayla udah besar, jadi udah nggak pakai pampers lagi gitu. Nanti pelan-pelan seperti itu. Dan resistensinya mulai dari jam 3 kalian bisa naikkan sampai jam 5 dilepas diapers atau pampersnya gitu ya teman-teman. Terus kalian juga harus kasih catatan seperti ini. Misalnya dia ngompolnya berapa kali. Terus kalau dia bisa ngomong, "Ma, aku mau pipis, Bunda aku mau pipis, Ibu aku mau pipis," gitu. Kalian bisa kasih bintang kayak gini. Nah, pada saat itu Kayla belum bisa ngomong pipis. Jadi lama-kelamaan dalam 2 hari itu aku sering gonta-ganti celana dia, dicuci kering pakai gitu ya. Sering cuci sampai aku sediain 15 kalian celana pendek atau celana dalamnya dia, biar dia tahu. Lama-kelamaan dia tuh ngerasa, kok aku ngompol nih, aku nggak enak, nggak nyaman gitu, basah atau gimana. Jadi dia tuh nanti bisa ngomong sendiri gitu. Kayla berapa hari ya? Seminggu, kalau nggak 2 mingguan lah. Seminggu itu dia udah bisa pipis sendiri di kamar mandi. Bertahap ya teman-teman. Jadi nggak langsung sehari itu kalian lepas diapersnya, jangan. Harus bertahap. Misalnya kalau nggak bisa sampai sore, bisa sampai siang aja. Terus nanti siang sampai malam, sampai besoknya
sampai mau bangun tidur bisa kalian pakai pampers gitu. Jadi bertahap. Nanti kalau kalian mau ngelanjutin sampai jam 3 sore, ya udah kalian nggak usah pakein pampers atau diapers. Nanti setelah jam 3 sore kalian bisa pakein diapers gitu ya, sampai saat dia tidur gitu. Nah, seperti itu. Saat itu dalam waktu seminggu 5 harian lah, Kayla udah bisa nggak pakai diapers atau pampers mulai pukul 5 kalau nggak ya pukul 5-an lah. Setelah itu berlanjut terus sampai jam 8 malam, terus aku naikin lagi dia nggak pakai pampers sampai jam 12 malam. Setelah itu malamnya juga gitu, aku kasih tahu dia nanti kalau mau pipis Kayla bisa bangun bilang, "Ma, aku mau pipis," gitu. Lama kelamaan dia tuh bisa, dan dia tuh awalnya tuh kaget aku lepasin dia pers itu, terus dia nangis ya, biasalah ya, nangis rewel gitu. Nah itu aku tegesin ke dia kalau Kayla udah besar nggak bisa pipis di pampers lagi, biar Kayla bisa mandiri. Terus orang tuanya juga pipisnya di kamar mandi, teman-temannya yang agak besar juga pipisnya di kamar mandi. Kayla belajar ya pelan-pelan gitu, diomongin lah pelan-pelan seperti itu. Nah seperti itu ya teman-teman, jadi kalian tuh nggak bisa keras sama anak di saat kalian di saat anak itu sedang belajar. Kalian jangan sampai keras sama anak itu, kalian harus pelan-pelan ngomongnya biar bisa dia tuh bisa tahu gitu ya, walaupun dia belum bisa ngomong tapi setidaknya dia bisa mendengarkan kita, itu pasti. Walaupun dia kalau dikasih tahu tuh nggak perhatiin tuh, tapi sebenarnya dia tuh denger. Percaya sama aku karena aku udah mengalami. Dia tuh nggak bisa ngomong sama sekali pada saat aku ajari cara ngomong pipis tuh gimana, terus cara ngomong ngompolnya tuh gimana, aku ngompol lah tuh aku pipis gimana. Dia harus pelan-pelan gitu ya teman-teman. Apa sih itu, kalau kalian masih bingung dengan catatan aku ini, kalian bisa tulis di kolom komentar ya, nanti aku akan balas. Terus pokoknya umur Kayla 2 tahun itu Kayla udah bebas nggak pakai diapers, walaupun pagi walaupun malam dia udah nggak pakai diapers atau pampers. Udah berhasil 2 tahun, makanya dibilang cepet. Kata orang-orang ya cepet, karena aku mau mengajari anakku secara mandiri biar dia tuh bisa percaya diri, biar mandiri lah. Jadi dimulai dari situ dia bisa belajar ngomong pelan-pelan gitu. Nanti aku akan bikinkan video lagi gimana Kayla tuh caranya Kayla bisa lepas dari dotnya. Karena apa? Kalau anak nggak lepas dari dot, lama kelamaan membuat giginya tuh giginya tuh ada masalah gitu pada giginya. Tapi nanti aku akan bahas ya gimana caranya dia bisa lepas dot. Aku aja pas pernah ya jalan ke suatu tempat, dan di situ anaknya udah kalau nggak salah SD kelas 5-an, terus dia masih pakai dot. Bayangin aja, SD kelas 5-an dia masih pakai dot. Bukan karena apa-apa, karena aku tuh kasihan ya kalau lihat seperti itu, karena kesehatan giginya. Karena aku perhatikan banget anak aku, mulai dari kesehatannya, terus giginya, cara ngomongnya, semuanya tumbuh kembangnya aku harus tahu. Karena ibu yang baik harus memperhatikan tumbuh kembang sang anaknya biar bisa mandiri. Dan tahu nggak sih, kalau
masih ngedot, udah SD tuh malunya gimana, kasihan anaknya, mentalnya juga. Bukan aku nggak ya, karena dalam pergaulan kita bisa lihat kalau dia masih ngedot saat usia 5 tahun atau SD lah, intinya nggak 5 tahun aja tapi SD gitu ya, nanti seperti ini gitu ya. Dalam pergaulannya pasti dia akan berpikir atau akan malu pada teman-temannya. Jadi setidaknya kita bisa mengajari dia sejak dini biar dia bisa minum sendiri di kelas dan nggak ketergantungan sama dot. Sama aja, kalian kasih susu dalam dot sama kasih susu di gelas tuh sama, nutrisinya juga sama, semuanya juga sama. Hanya saja terkadang para orang tua tuh malas atau kepingin anaknya nggak rewel atau gimana, kasih dot aja gitu. Tapi dengan cara seperti itu adalah hal yang salah dan amat fatal ya. Jadi kalian harus, walaupun lah kalian sibuk, tapi kalian harus meluangkan waktu sedikit aja buat anak kalian untuk mengajarkan anak kalian sejak dini itu seperti apa ya. Dimulai dari umur setahun, cara berjalan, cara belajar ya gimana, terus umur 2 tahun cara lepas toilet training, cara ngomong, cara belajar ngomong, terus kalau usia 3 tahun cara belajar mengolah kalimat biar agar panjang gitu ya kata-katanya dan sebagainya. Itu memang harus pelan-pelan, nggak harus kalian terburu-buru. Dan jangan memarahi anak di saat kalian mengajari anak sesuatu hal yang anak itu sendiri belum tahu, belum paham gitu ya. Jadi kalian harus pelan-pelan mengajari anak gitu. Terkadang mood anak tuh juga jadi faktor utama. Kalau anaknya nggak mau diajari ya udah jangan dipaksa. Kalau misalnya mau diajari ya udah kita pelan-pelan aja gitu. Dan aku juga sekarang lagi mengajari anakku kosakata tuh yang banyak dan biar bisa mengolah kalimat dengan panjang dan benar gitu ya. Gitu. Oke, sekian dari aku. Jika kalian kurang mengerti, kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe ya. Kalau yang belum subscribe, kalian harus subscribe. Oke.